contoh 43, hitung bagaimana komposisi dalam persen mol gas-gas hasil pembakaran. Contoh soal 43 sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, neraca massa dengan reaksi kimia pada contoh soal oksidasi bagian 1. Nah, kalau di contoh soal 43 yang lalu, kita sudah mendapatkan hasil berapa jumlah C2H6 dan O2 yang ada di dalam umpan, dan kemudian berapa mol O2 dan N2 yang ada di dalam aliran U. Jadi di aliran F dan aliran U masing-masing kita sudah menghitung ya. Selanjutnya dalam soal ini kita akan menghitung berapa mol gas-gas hasil pembakaran. Gas-gas hasil pembakaran terdiri dari sisa C2H6 karena di soal sudah diketahui bahwa ada 10% C2H6 yang tidak bereaksi atau tidak terbakar. Kemudian ada sisa O2 karena di dalam soal diketahui bahwa O2 yang diumpankan ke dalam proses berlebih 100%, berarti ada sisa yang tidak bereaksi. Kemudian ada sisa gas N2. Karena N2 adalah tidak bereaksi, maka N2 yang masuk itu sama dengan jumlah N2 yang keluar. Kemudian ada gas-gas hasil pembakaran. Gas-gas hasil pembakaran kita lihat dari reaksi kimia, ada CO2, ada CO dan H2O yang dihasilkan pada reaksi 1 dan reaksi 2. Baik, pertama kita hitung dulu berapa jumlah O2 yang bereaksi. Nah, mol O2 yang bereaksi, karena di dalam reaksi kimia O2 ada di reaksi 1 dan di reaksi 2 terpakai ya. Jadi kita jumlahkan O2 yang bereaksi pada reaksi 1 ditambah dengan O2 yang bereaksi pada reaksi 2. Berapa jumlah mol O2 yang bereaksi pada reaksi 1? Kita ambil basis perhitungan atau reaktan pembatasnya adalah C2H6 karena C2H6 diumpankan secara lebih sedikit dibandingkan dengan O2 karena O2 berlebih. Jadi reaktan pembatasnya adalah C2H6 75 mol C2H6 kali jumlah perbandingan mol O2 dengan C2H6 di dalam reaksi pertama, yaitu 3,5 mol O2 per 1 mol C2H6 ya. 3,5 ini adalah koefisien reaksinya. 1 juga koefisien reaksi di C2H6 dikali dengan 0,8. Jadi 0,8 ini berasal dari soal bahwa reaksi pembentukan CO2 dari C2H6 sebesar 80% ya. Jadi 80% itu artinya konversi reaksi. Jadi 80% sama dengan 80 per 100 yaitu 0,8. Kemudian pada reaksi kedua, koefisien reaksi O2 terhadap C2H6 yaitu 2,5 ya. 2,5 mol O2, kemudian koefisien reaksi C2H6 yaitu 1 dikali dengan konversi reaksi. Di soal dikatakan pembentukan CO dari C2H6 itu sebesar 10%. 10% sama dengan 0,1. Nah, setelah dikalikan diperoleh ya. Jadi kita perkan dulu ini semua, baru dikali terhadap 75 didapatkan 228 mol O2 yang bereaksi. Langkah berikutnya adalah menghitung kuantitas produk. Produk merupakan hasil reaksi dan umpan yang tidak habis bereaksi. Jadi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Mol O2 yang tersisa adalah mol O2 yang ada di aliran F ditambah dengan mol O2 yang ada di aliran U dikurang dengan mol O2 yang bereaksi. Tadi kita sudah menghitung berapa jumlah mol O2 yang bereaksi, yaitu sebesar 228,75 mol. Sementara mol O2 yang ada di aliran F itu kita sudah hitung pada contoh soal 43, yaitu mol O2 yang ada di aliran F yaitu 25 mol, yang ada di aliran U yaitu 475 mol. Mol O2 yang bereaksi adalah 228,75 mol. Jadi kita dapat 271,25 mol O2 yang bersisa di dalam produk.
Kemudian gas N2 adalah gas inert atau gas yang tidak bereaksi. Kita dapat N2 yang masuk sama dengan N2 yang keluar. Maka jumlah mol N2 yang masuk kita peroleh 1786,9 mol N2. Kemudian menghitung mol CO2 yang dihasilkan pada reaksi 1 dengan reaktan pembatas C2H6. Jadi mol CO2 ada 75 mol umpan C2H6 di dalam F, di aliran F, dikali dengan koefisien reaksi. Dalam reaksi 1, 2 mol CO2 dihasilkan dari 1 mol C2H6 ya. Ini koefisien reaksinya 2:1 jadinya, dikali dengan konversi reaksi. Karena di soal diketahui 80% etana berubah menjadi CO2. Maka kita kalikan dengan faktor konversinya. Kita peroleh 120 mol CO2 yang dihasilkan pada. Jadi di dalam umpan ada 75 mol C2H6 dikali dengan koefisien reaksi CO yaitu 2. Dari reaksi kedua kita lihat 2 mol CO dihasilkan dari 1 mol C2H6. Koefisien reaksi C2H6 yaitu 1 mol dikali dengan konversi reaksi. Karena di soal diketahui bahwa 10% C2H6 berubah menjadi CO, maka faktor konversinya adalah 0,1. Sehingga hasilnya adalah 15 mol. Berikutnya adalah produk lainnya dari hasil reaksi yaitu H2O. Jadi mol H2O yang dihasilkan pada reaksi 1 ditambah dengan mol H2O yang dihasilkan pada reaksi 2 karena H2O dihasilkan dari kedua reaksi tersebut. Untuk menghitungnya kita bisa menggunakan kembali C2H6 sebagai reaktan pembatas. Kemudian koefisien reaksi pada reaksi 1 ini adalah reaksi pertama ya. Reaksi pertama koefisiennya 3 mol H2O dihasilkan dari 1 mol C2H6 dikali dengan faktor konversi reaksi 0,8, kemudian ditambah dengan ini pada reaksi 2. Pada reaksi kedua koefisiennya juga 3 mol H2O dari 1 mol C2H6 ya. 3 mol H2O dihasilkan dari 1 mol C2H6 dikali dengan koefisien reaksinya 0,1. Maka diperoleh mol H2O yang dihasilkan adalah 202,5 mol. Berikutnya memeriksa hasil perhitungan. Hasil yang kita peroleh dari hitungan tadi kita buat dalam bentuk tabel untuk memudahkan perhitungan kesetimbangan materi. Untuk memudahkan perhitungan terlebih dahulu kita tuliskan reaksi kimia yang ada di situ. Ada 2 reaksi yaitu reaksi 1 dan reaksi 2. Kemudian kita menuliskan komponen-komponen yang terlibat dalam reaksi tersebut. Ada C2H6. Kemudian ada O2. Ada N2 yang terikut bersama O2. Ada CO2 yang dihasilkan dari reaksi pertama. Ada CO yang dihasilkan dari reaksi kedua. Kemudian ada H2O yang dihasilkan dari kedua reaksi tersebut. Kita tuliskan berat molekul masing-masing komponen. Untuk C2H6 berat molekulnya adalah 30, O2 16, 2 kali 16 32, N2 14 kali 2 28, CO2 44, 12 tambah 2 kali 16, CO 28, 12 tambah 16, dan H2O 2 tambah 16 sama dengan 18. Laju alir massa C2H6, kita mengalihkan antara jumlah mol C2H6 dengan BM C2H6.
Sebagai contoh, massa sama dengan mol kali Bm, massa C2H6 sama dengan 75 mol C2H6 dikali dengan Bm C2H6. Jadi 75 kali 30 sama dengan 2250 gram. Jadi kita letakkan laju alir massanya di sini 2250 gram. Demikian juga untuk komponen selanjutnya, yaitu O2 dengan Bm 32 gram per mol dikali dengan 25, kita dapatkan 800 gram O2. Sementara komponen lainnya itu tidak ada di aliran F, sehingga kita kosongkan saja. Kita juga menghitung laju alir mol dan laju alir massa pada aliran yang lain seperti aliran U dan aliran P. Jadi pada aliran U hanya ada dua komponen, yaitu O2 dan N2, sehingga kita menuliskan laju alir kedua komponen tersebut. Sementara komponen lain seperti C2H6, CO2, CO, dan H2O itu tidak ada di aliran U, sehingga tidak perlu kita tulis. Nah, di sini juga kita langsung bisa menjumlahkan berapa laju alir mol untuk komponen O2 dan N2 di aliran U. Kemudian dengan cara mengalihkan dengan berat molekulnya, maka kita dapatkan laju alir massa di aliran U untuk setiap komponen tersebut. Kemudian kita jumlahkan laju alir massanya, kita peroleh laju alir massa total di aliran U. Kemudian di aliran P dengan cara yang sama, di aliran P terdapat sisa C2H6, terdapat sisa U2, terdapat N2, terdapat gas yang dihasilkan dari reaksi kimia yaitu CO2, CO, dan H2O, sehingga kita tuliskan semua komponen yang diketahui ini di dalam aliran P. Kemudian kita tuliskan juga laju alir massanya untuk setiap komponen dengan cara mengalihkan dengan berat molekul seperti kita lakukan pada aliran sebelumnya, sehingga kita peroleh angka seperti ini. 7,5 kali 30 kita dapatkan 225. Kemudian kita jumlahkan laju alir ini semua, laju alir mol dan laju alir massa. Kita dapatkan laju alir molnya 2403,15, laju alir massanya 68.283,2. Selanjutnya adalah kita menghitung komposisi produk. Ya, komposisi produk. Tetapi sebelum menghitung komposisi produk, kita pastikan dulu apakah hitungan kita sebelumnya sudah benar dengan cara menghitung menggunakan persamaan neraca massa. Massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Massa yang masuk itu ada aliran F dan U, massa yang keluar adalah P, maka F tambah U sama dengan P. Kita hitung massanya 3050 tambah 65.233,2 sama dengan aliran P 68.283,2. Jadi ini saya kasih warna biru saja untuk laju alir massa, sehingga kita bisa dapatkan 3050 tambah 65.322,2 sama dengan 68.283,2 gram. Jadi masuk sama dengan keluar, sehingga hitungan ini sudah benar. Kemudian apabila kita menghitung menggunakan laju alir mol, maka kesetimbangannya tidak akan sama ya. Kita bisa melihat 2261 tambah 100 artinya 2361, sementara di aliran keluar adalah 2403, jadi tidak sama. Sehingga untuk memeriksa perhitungan neraca massa, kita menghitungnya berdasarkan satuan massa atau satuan gram, kilogram, pon, dan sebagainya. Perhitungan dalam satuan mol hanya untuk menghitung secara stoikiometri ya, apabila ada reaksi kimia. Baik, selanjutnya kita menghitung komposisi produk. Nah, di sini semua komponen ini ada di dalam produk, sehingga untuk komposisi dalam persen mol kita menghitung laju alir setiap komponen dibagi dengan laju alir total dalam aliran tersebut dikali 100%. Contoh, untuk komposisi C2H6
Berarti laju alir C2H6 adalah 7,5 mol dibagi dengan 2403,15 kali 100%. Kita peroleh 0,312. Untuk komponen yang lain, untuk O2 berarti 271,25 bagi 2403,15 kali 100%. Kita dapat 11,287. Kita lanjutkan untuk komponen-komponen berikutnya. Kita peroleh angka seperti ini, dan total dari seluruh persen komposisi ini adalah 100%. Jadi bisa diperiksa ya. Dengan cara yang sama untuk komposisi dalam persen massa, maka massa komponen tersebut dibagi dengan massa total. Contoh, massa C2H6 adalah 225 dibagi dengan 68.283,2 dikali dengan 100%, sehingga kita peroleh 0,3295. Ini adalah persen massa. Untuk komponen lain juga kita hitung dengan cara yang sama. Jadi total persen massa juga 100%, ya. Demikian cara menghitung rekapitulasi hasil perhitungan neraca massa.